Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 dengan dosen kita Dr. Budi Istianto, SE MMMH. Ya. Oke. Pak Budi, kalau kemarin di pertemuan satu sesi pertama kan kita membahas tentang konsep dasar, kemudian kita ada 9 elemen dasar ya, dan itu harus diketahui karena kalau tidak tahu itu juga nanti malah pasti strateginya juga salah dong ya. Kemudian kita juga membahas tentang revolusi marketing dari 1.0 sampai 4.0 seperti apa. Nah, kemudian kemarin kita sempat membahas tentang customer path nah itu kita lanjutkan dulu nih. Silakan Pak Budi. Oke, sekarang kita lanjut. Impact dari marketing evolution itu kan. Ya, betul. Itu mesti akan mempengaruhi juga perilaku konsumen tadi. Salah satu contohnya betul, tadi kan. Dulu yang awalnya orang itu tidak mau naik ojek. Sekarang orang bersedia bahkan dengan senang. Berarti kan ada perubahan perilaku. Ya, betul. Nah, sebagai pemasar kita mesti pahami itu semuanya. Ya, benar. Berarti kita melihat bahwa ada perubahan perilaku konsumen mulai dari pertama kali mereka aware tentang produk kita, tentang layanan kita, sampai nanti pasca pembelian itu seperti apa. Oke, kita harus memahami perilaku saya ada perubahan nggak? Pasti kalau ada revolusi pasti ada perubahan dong, dan kita harus benar-benar mengikuti itu. Harus tahu itu. Harus ngerti itu. Benar. Nah, ini saya berikan sebuah gambaran. Ya, kalau kita bicara tentang customer path di era yang prakonektivitas, artinya era prakonektivitas itu belum terkoneksi seperti sekarang. Ya, itu kan hanya melalui namanya 4A. Oh, ini ya customer path-nya itu kan. Ini sebelum ada komunikasi yang sedemikian rupa ya. Betul. Nah, 4A itu apa? A yang pertama adalah aware. A yang kedua adalah attitude, A yang ketiga adalah X, dan A yang terakhir adalah X again. Nah, ini terjadi karena memang belum terkoneksi. Maka ketika mulai dengan aware, berarti kita sebagai pemasar harus membangun sebuah strategi bagaimana memperkenalkan produk kita, memperkenalkan layanan kita agar prospek itu aware tentang produk kita. Mestinya dengan melalui media-media yang bisa kita pakai, dengan kampanye-kampanye iklan yang mungkin bisa kita pakai untuk membangun aware ini. Betul, maka ini gambarnya kayak ini ya, bagaimana orang bisa aware, betul. bagaimana orang ngerti kan aware tentang produk kita kan. Nah, kemudian setelah orang itu aware, maka orang muncul suka atau tidak suka. Ya, ketika ngerti, ketika aware itu, maka akan muncul bagaimana orang suka atau tidak suka dengan produk atau layanan kita. Nah, cuma karena adanya keterbatasan pada saat itu, ketika orang suka itu mesti langsung melakukan proses pembelian. Langsung. Pada saat itu ya. Kemudian ketika suka beli. Setelah itu puas berarti X again. Pembelian ulang. Maka tadi di awal kita bicarakan pada marketing lama itu orang mau puas harus beli. Harus beli dulu. Iya, betul. Tapi kan di konsep 5A tidak seperti itu. Perbedaannya adalah ketika berangkatnya dari aware, sama-sama membangun awareness, pasti dengan media yang dipakai berbeda. Kampanye iklan itu kan sekarang banyak dikurangi. Karena apa? Beberapa riset di Amerika itu justru orang tidak lagi percaya dengan iklan. Gitu ya malah ya. Sudah nggak percaya pada iklan lagi ya saya. Kenapa? Iklan itu kan kadang terlalu bombastis. Terlalu membesar-besarkan ya. Justru yang muncul orang tidak percaya. Jadi sudah ada penelitian itu. Sekarang itu orang nggak mulai nggak percaya pada iklan karena kadang-kadang terlalu bombastis. Ini bisa ini loh, bisa itu loh. Ternyata produknya tidak sesuai dengan harapan tadi. Maka pelaku pemasaran sekarang kan cerdik dan cerdas. Teman-teman bisa lihat tayangan-tayangan di TV. Nah, ketika teman-teman lihat TV, kemudian ada iklan, apa yang teman-teman lakukan? Biasanya ya bertanya kepada orang lain ya, mungkin ya. Kan diganti kan. Saya maksudnya ini. Benar. Di skip lah. Diganti channelnya. Ini kan menyakitkan bagi pelaku pemasar. Benar juga ya. Kita iklan dengan susah payah, biaya mahal, harapannya orang aware, baru diganti. Udah bikin iklannya mahal, produksinya, bayar di channelnya untuk tayang itu sangat mahal loh ya. Kalau boleh diketahui kan tuh kalau di TV ya itu 30 detik prime time-nya itu udah sekali tayang itu udah puluhan juta, bahkan bisa sampai ratusan juta. Dan apa yang dilakukan? Skip. Nah, ini kan menyakitkan. Iya, benar. Ini menyakitkan. Iya. Karena apa? Itu kan berangkat dari ketidakpercayaan. Betul. Maka saya masih ingat sekarang salah satu produk yang kemarin dibawa sama Agnes Monica.
produk smartphone. Ketika launching pertama kali dia langsung blok semua TV nasional. Karena dia ngerti perilakunya. Harapannya ketika nggak suka diganti muncul itu lagi. Ayo ganti apa kamu? Nggak mau suka nggak suka harus lihat tayangan itu. Bener. Atau yang kedua tadi ketika kita lihat sekarang tayangan-tayangan di TV, iklan agar bisa dilihat kan nginset ke segmen-segmen tertentu. Masuk ke dalam acara-acara tertentu ya. Misalkan salah satu adegan sinetron, nanti kan mau iklan kopi ya. Nanti masuk di sana kopinya, produknya. Itu misalkan tidak mungkin diganti, nggak mungkin diganti. Mungkin misalkan ada podcast di sini ada iklannya. Mungkin suatu saat ini kita ngobrol gini ada iklannya, Pak. Boleh. Itu kan nggak mungkin diganti. Iya, benar juga. Benar. Maka itu upaya-upaya kita untuk membangun aware itu. Nah, ketika orang sudah aware tentang produk kita dan kita, maka yang muncul apa? Appeal sekarang. Kalau yang tahap pertama langsung attitude appeal, tapi sekarang kan appeal. Bagaimana orang mulai tertarik. Dan apa yang dilakukan orang-orang sekarang itu ketika dia tertarik, dia tidak langsung beli. Dia tidak langsung percaya, apalagi hanya dari kampanye iklan. Nggak akan percaya. Nggak langsung percaya biasanya. Dan dilakukan, yang dilakukan apa? Dia tanya kepada temennya mungkin yang sudah pernah pakai. Menurutmu produk ini gimana sih? Biasanya kan gitu nih. Apalagi mahasiswa gitu. Ada iklan tuh. Bener nggak sih nih? Iya bener. Dia tanya ke teman yang sudah pakai atau lihat ulasan-ulasan di media sosial. Baru dia ketika mulai percaya. Betul. Sehingga ini kan terjadi keanehan. Kita lihat di ulasan itu kan kita nggak kenal siapa yang bikin ulasan, tapi kita percaya. Iya loh. Daripada kampanye iklan, mahal-mahal. Belum tentu belum tentu percaya. Nah, maka nanti strategi pemasar kan mesti bisa mengikuti mengikuti kemudian buat ulasan-ulasan yang baik. Bagaimana kita memberikan layanan yang baik, produk yang baik, sehingga nanti akan ada namanya advocacy yang positif. Ulasan-ulasan positif produk kita. Karena ada sebagian orang saja yang tidak suka bikin ulasan negatif. Orang akan lebih percaya itu daripada percaya pada iklannya produk itu sendiri. Bener. Karena di sini kan orang mulai bertanya-tanya, tanya ke media sekarang. Apalagi banyak orang yang mereview produk itu sangat banyak. Makanya kita pada di sini. Di era saat ini contohnya aja lah, kalau kita mau beli laptop atau apa gitu kan ada lihat apa yang bagus apa sih? Pasti gitu kan, terus lihat ulasan-ulasan, lihat rekomendasi, lihat review YouTuber dari berbagai sih. Wah, itu kalau ada yang bilang itu jelek, waduh, bisa langsung percaya, bisa jadi seperti itu ya. Dan kita harus tahu itu. Kalau kita nggak tahu itu ya, Wah. Dan yang lihat iklan kan nyaris nggak ada. Iya, betul. Lihatnya di review seperti itu. Bener. Maka di sini perlu kita perhatikan. Betul. Setelah itu dia yakin dengan tadi produk pilihannya, maka dia baru melakukan pembelian. Betul. Nah, setelah itu ketika memang dia puas kan mengadvokasi. Baru menceritakan, mengajak dia retweet dan sebagainya, update statusnya. Loh, itu kan marketing tool, kita nggak bayar, mereka sudah nulis di situ, komen di situ, dan orang lebih percaya. Iya benar. Sebetulnya lebih murah ya kalau kita bisa mengetahui strategi itu ya. Nah, ini teman-teman mahasiswa, saya sering kasih gambaran. Sebetulnya 5A ini bisa kita berikan sebuah ilustrasi bagi teman-teman mahasiswi ya. Halo teman-teman mahasiswi. Halo. Karena mahasiswa kita di STI Surakarta itu memang mayoritas mahasiswi. Wah, ini berarti penting. Penting. Ini harus saya sampaikan ya, tolong semua perhatikan. Gimana? Nah, gini loh, teman-teman mahasiswi. Kalau teman-teman sekarang mau punya pacar, hati-hati. Loh, kenapa itu? Harus pakai ini konsep ini. Kok bisa? Tolong diperjelas. Tolong diperjelas. Tolong diperjelas dulu. Saya mulai dari yang pertama. Ketika teman-teman mau punya pacar, mau berdekatan, kan mesti kita ngerti dulu. Bidikan kita itu siapa, customer segmentasi kita itu siapa. Berarti kan kita mesti aware dulu orang ini seperti apa, harus tahu perilakunya seperti apa, bagaimana perilakunya, bagaimana cara dia bersikap mungkin gitu ya. Ketika kita ngerti, yang kita lakukan berikutnya apa? Mulai tertarik. Saya mulai tertarik ini dengan si A, dengan si B. Kayaknya baik nih orangnya, kayaknya lembut nih orangnya, tertarik dulu kan. Dan hati-hati ketika sudah ada mulai tertarik, kan nggak mungkin langsung tembak. Berarti langsung apa dulu dong? Dia tanya dulu ke temen. Temennya, menurutmu kamu kenal nggak ya teman kita yang semester 6 itu loh, yang sering mojok di situ. Itu orangnya gimana sih? Loh, itu kan contoh.
Contoh tanya-tanya. Dan dia mungkin percaya pada temennya. Oh jangan. Oh bagus. Lebih mudah percaya. Iya. Nah setelah tanya ke temen, tanya ke siapa, maka dia baru jadian. Selesai. Jadian nanti baru advokasi tahapan yang terakhir. Dan pesan saya tadi kembali untuk teman-teman mahasiswi, jangan mudah percaya dengan kata-kata cinta itu pada pandangan pertama. Itu bohong. Itu bohong ya. Konsep marketing nggak ada. Lihat ke sini kan. Nggak ada. Pandangan pertama udah nggak ada. Sebelum X itu kan tanya-tanya dulu. Ya kan, kalau ada yang mengatakan cowok ke teman-teman yang mahasiswi ini, aku cinta pada kamu pada mata, itu bohong. Yang benar adalah karena apa? Karena mata itu nafsu, cinta dari hati. Jadi kalau ada mengatakan cinta pandangan pertama itu salah. Yang benar adalah nafsu pada pandangan pertama. Jadi kalau ada orang senang pada pandangan pertama, dia sebetulnya bukan cinta, tapi nafsu. Hati-hati. Oh ini berarti mata kuliah kita manajemen cinta. Iya benar nih. Tapi nggak apa, ini selingan aja karena biar lebih apa ya? Biar ingat gitu kan. Biar tidak terlalu serius juga. Oke. Kemudian. Berarti ini ada dulunya konsepnya adalah 4A itu zaman dulu itu aware, attitude, act again. Tapi karena era revolusi, karena informasi sudah sangat mudah didapat, maka 4A jadi 5A tadi. Ya, 5A itu. Pasti orang akan tanya dulu rekomendasinya sebenarnya baru melakukan pembelian. Betul. Bahkan sampai bisa mengadvokasi orang, membujuk orang untuk ikut membeli. Itu harus diketahui. Oke, kemudian Pak. Nah, sekarang kita agak mundur ya. Tadi kita udah asik bicara tentang beberapa ilustrasi. Sekarang kita mundur kan, kalau kita bicara tentang pemasaran yang secara sederhana kan seperti ini kan. Tapi ini kan sekarang jarang kita jumpai. Ya meskipun di dalam konsep tertentu itu ada yang mengatakan marketing itu awalnya adalah one to one, kemudian one to many, many to many, sekarang kembali one to one. Maksudnya gimana itu? Kalau one to one di awal marketing itu kan kita bisa menawarkan produk itu bisa langsung ke customer segmen kita. Karena memang mungkin jumlah produknya masih sangat terbatas dan segmennya juga sangat terbatas. Sangat sempit ya. Iya. Tapi kan ketika sudah masyarakat mulai kompleks, kemudian mulai banyak juga produk yang menawarkan, kan kita tidak bisa lagi one to one. Nggak mungkin lah kalau dulu saya punya produk harus saya tawarkan ke semua orang. Nggak sementara mungkin, belum ada teknologi kan nggak bisa. Nggak mungkin. Iya benar. One to one. Dulu kan nggak ada teknologi, jadi one to one. Ya benar. Kemudian mulai meningkat ke one to many, many to many. Nah kalau sekarang ada mengatakan kita bisa loh kembali ke one to one. Loh kok bisa? Karena ada teknologi. Saya punya produk, mau saya tawarkan orang yang ada di Kalimantan pun sekarang saya bisa kontak langsung. Benar. Bisa one to one. Bisa kembali one to one lagi ya. Tapi tadi dengan adanya bantuan teknologi itu. Betul. Nah ini konsep yang sangat sederhana dan sekarang bisa kembali lagi ini karena ada sentuhan teknologi tadi. Nah kalau yang sudah kompleks seperti ini kan, mulai muncul pasar manufaktur, pasar pemerintah, pasar konsumen, kemudian mulai banyak broker di situ, Jadi teman-teman saya di kumpulan marketing mengatakan, jadi marketing itu maklar everything. Itu kepanjangan ya, maklar everything, marketing maklar everything. Ya, tapi ini salah ya, jangan dicontoh. Itu cuman juk-juk aja ya. Nanti ada ujian marketing adalah apa? Oke. Ini kan kalau sudah kompleks seperti ini ya, teman-teman nanti bisa pelajari aja. Oke, nah sekarang kita masuk ke pemasar dan prospek. Jadi kalau kita belajar ke teorinya Jill Griffin nih, Jill Griffin punya buku yang bagus, dia bicara tentang customer loyalty ya. Teman-teman nanti bisa cari bukunya Jill Griffin. Nah, Jill Griffin itu buat konsep yang bagus tentang customer loyalty. Prinsipnya customer loyalty-nya Jill Griffin itu dimulai pada suspek sampai nanti yang terakhir adalah ke penganjur. Nah, berarti kita harus mampu mengkonversi yang awalnya orang itu berada pada tingkatan suspek, dikonversi menjadi prospek, dikonversi akan melakukan pembelian yang pertama, dan ternyata ketika kita sudah mampu mengkonversi orang itu dari tingkatan suspek, prospek, pembeli pertama belum cukup. Kenapa? Karena pembeli pertama itu di konsepnya Jill Griffin ini adalah pintu gerbang menuju customer loyalty. Baru awal ya. Iya, baru awal. Iya. Pintu gerbang menuju customer loyalty itu adalah ketika orang udah beli. Meskipun ini konsep yang lama kan. Nah, maka ketika kita sudah mampu mengkonversi itu, orang beli jangan bangga dulu, jangan senang dulu.
Karena ketika orang sekarang beli dan tidak puas, maka dia bisa meninggalkan kita. Iya, benar. Jadi jangan puas kalau udah beli kok. Iya. Jangan lihat dulu apakah dia akan beli ulang atau enggak. Kita lihat setelah itu apakah dia akan melakukan pembelian ulang atau pelanggannya berulang, ya kan? Kemudian loyal. Kalau loyal kan sudah bersedia mengadvokasi. Bahkan yang aneh itu ketika orang loyal itu akan membela produk kita bisa-bisa. Betul itu, sampai membela. Enggak kok. Contoh saya pakai produk ini kan. Ada mengatakan. Contoh mereknya apa? Mereknya Besus. Besus ya. Agak dekat Pak. Mereknya Besus iki. Besus apaan itu? Besus itu elek. So ngomong sopo loh. Padahal kita bukan siapa-siapanya. Bukan orang dalam. Dulu kita beli juga enggak ada diskon. Enggak dapat diskon, enggak ada potongan, bukan orang dalam. Membela. Nah, itu kan contoh. Orang kalau sudah sampai tingkatan sana itu paling tinggi ya itu sampai kan membela produk tersebut dan penganjur ini konsepnya Jill Griffin sih. Kapan-kapan kita sambung lagi ketika kita bicara itu. Nah, sekarang kita lanjut. Ini kembali ke konsep dasar tadi kan kita bisa memenuhi want and need-nya dari customer itu. Sebetulnya kebutuhan itu apa? Sebetulnya keinginan itu apa dan sebetulnya permintaan itu apa. Kalau kita bicara kebutuhan, berarti ini akan menggambarkan tuntutan dasar manusia. Kalau kita bicara tentang keinginan, berarti sesuatu yang dibentuk karena lingkungan di mana seseorang berada. Dan kalau kita bicara tentang permintaan, itu adalah adanya sebuah keinginan dari satu produk, dari satu layanan yang lebih spesifik, tetapi didukung dengan kemampuan untuk membayar. Ini yang harus kita pahami dulu, karena kan marketing bicara tentang want and need. Dan sampai akhirnya agar orang itu bersedia melakukan pembelian di sini. Ada kemampuan untuk membayar. Kalau nggak ada kemampuan, ya sia-sia juga. Sia-sia juga sebetulnya. Contohnya gini, makan itu kan kebutuhan. Makan kebutuhan, betul. Karena itu tuntutan dasar manusia. Nggak makan, nggak hidup dia. Merupakan kebutuhan, karena tadi definisi kebutuhan itu tuntutan dasar. Tetapi mengapa orang itu harus makan nasi? Mengapa orang itu makan roti dan yang lainnya? Itu masuk ke keinginan. Karena apa? Ini kan dipengaruhi lingkungan di mana seseorang berada. Iya benar, karena lingkungan di Indonesia kebiasaan makan nasi. Itu nasi. Iya, kalau orang barat kan mungkin apaan makan kok harus nasi. Kalau orang kita kan makan harus nasi dong. Saya sudah makan roti 5. Ditanya mangan rung. Padahal roti 5. Titik kok mangan rung belum. Padahal tadi makan ya sebetulnya. Dibentuk karena lingkungan di mana seorang berada. Betul. Dan kalau permintaan itu berarti tadi keinginan produk, layanan yang spesifik, tapi diikuti dengan kemampuan untuk membeli. Betul, itu namanya permintaan ya. Ya, dan ini kan yang sangat diharapkan oleh pemasar. Bagaimana orang yang minat tadi akan didukung oleh kemampuan untuk membeli. Betul. Ini adalah definisi dari kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di sesi ketiga karena membahas tentang ini. Cukup sampai di sini. Kita akan ketemu di pertemuan pertama sesi ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.